Kami rindu Tuhan menguatkan iman kami, karena kami tahu bahwa pekerjaan Tuhan begitu besar di depan kami. Kami tidak mau menjadi orang-orang yang ignorance, yang abai terhadap segala sesuatu. Kami tidak mau menjadi umat Tuhan yang tidak peduli ketika Tuhan sedang bekerja di tengah dunia. Tetapi pakailah setiap kami ya Tuhan, supaya apa yang kami jalani dalam kehidupan kami yang terbatas ini, sungguh-sungguh kami bisa pakai sebagai kehidupan yang bermakna. Bermakna bukan karena kami melakukan berbagai pencapaian dunia, tetapi kami punya hidup yang bermakna karena kami bisa berpartisipasi di dalam pekerjaan Tuhan. Pakailah setiap kami dan kiranya Tuhan kuatkan iman kami. Kami berdoa Tuhan agar firman hari ini pun kembali menyentuh hati kami, dan kiranya Tuhan yang membuka hati kami supaya bisa dibentuk, diarahkan, dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memimpin dan Tuhan yang hadir melalui firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya Bapak Ibu, kita akan melanjutkan pembahasan firman Tuhan dari kitab Keluaran. Kita melanjutkan eksposisi dari kitab Keluaran. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 3. Mari kita membuka dari Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Kita membaca bagian ini bergantian. Keluaran pasal 3 ayat 1 sampai 6. Saya akan membaca ayat yang ganjil, Bapak Ibu Saudara sekalian bisa membaca ayat yang genap. Kita bergantian dari ayat 1 sampai ayat yang ke-6. Judul perikopnya, Musa diutus Tuhan. Ayat 1, adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Kita membaca ayat yang ke-7 bersama-sama, satu lagi. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Dan Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir. Dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengarah-pengarah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu, kita bersyukur karena kita sudah melanjutkan dari seri ke seri seluruh perjalanan umat Tuhan, pengantar menuju kitab Keluaran. Dan seperti yang Bapak Ibu tahu, kitab Keluaran ini dari namanya keluar. Artinya memang kita akan membahas bagaimana Israel secara umum ceritanya adalah bagaimana Israel dikeluarkan dari Mesir, dari tempat perbudakan menuju sebuah tanah perjanjian. Itu yang menjadi latar belakang kitab Keluaran. Nah, tetapi Bapak Ibu, tentu kitab Keluaran ini juga tidak akan hanya membahas tentang Israel keluar. Karena setelah mereka keluar, masih ada berbagai perjalanan di padang gurun yang mereka harus lalui. Dan setelah ini nanti dari kitab Keluaran, kita tahu akan ada kitab Imamat. Kitab Imamat akan banyak bicara tentang kekudusan Tuhan, bagaimana harus menjalankan ritual, ibadah, dan lain sebagainya. Jadi Keluaran dan Imamat ini sengaja seperti ditempatkan di dalam kanon beriringan supaya apa? Karena nanti di dalam akhir kitab Keluaran akan ada cerita bagaimana umat Tuhan setelah keluar dari tempat perbudakan, mereka mau beribadah kepada Tuhan di sebuah kemah suci. Tetapi untuk masuk kemah suci itu ternyata Tuhan mengatakan bahwa mereka tidak kudus. Karena itulah kitab Imamat menjadi panduan bagaimana mereka harus hidup kudus. Dan hari ini kita melihat di sebuah pasal di bagian awal kitab Keluaran. Ada gambaran yang sama juga. Bagaimana seorang Musa yang seperti nanti bangsa Israel
akan menghadap Tuhan di dalam kekudusan. Sekarang Musa juga seperti mau mendatangi Tuhan, menghadap kepada Tuhan di sebuah semak yang terbakar. Tetapi Tuhan mengatakan, janganlah datang dekat-dekat, karena tempat yang engkau berdiri, engkau diam itu adalah kudus. Janganlah dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Hari ini kita akan melihat sedikit gambaran mengenai kekudusan Allah, tetapi kemudian kita akan melihat 3 perenungan. Hari ini kita akan melihat 3 perenungan tentang Allah ketika kita melihat tanah yang kudus. Kita masuk ke dalam perenungan refleksi yang pertama, bahwa ketika kita membaca ayat ini, kita menjumpai Allah yang bisa dilihat di dalam keseharian. Allah menjumpai kita dalam keseharian. Bapak Ibu, kita melihat dari pasal 3 ayat 1 ini, ada gambaran di mana Musa sekarang punya kehidupan yang baru gitu ya. Dari seri sebelumnya, pembahasan sebelumnya kita sudah mengingat, wah, Musa yang hidupnya saat itu bukan siapa-siapa, seorang bayi yang mau dibunuh, bayi kecil yang tidak berdaya, dikatakan elok parasnya, tapi dia tidak berdaya, dimasukkan ke dalam sungai Nil. Tapi secara ajaib dia diangkat dan kemudian dia menjadi seorang pangeran Mesir. Wah, ini cerita yang sangat menakjubkan sekali gitu ya. Kalau di drama-drama Cina gitu, dari pengemis menjadi CEO atau segala macam, mungkin Bapak Ibu yang punya banyak waktu bisa menonton video-video pendek seperti itu. Ini gambaran yang bisa kita tertawa bersama gitu ya, melihat banyaknya drama yang langsung dihadirkan di awal kitab Keluaran. Baru mulai si Musa ini dari bayi kecil yang tidak berdaya, tiba-tiba langsung melompat menjadi seorang pangeran. Pangeran dari kerajaan Mesir yang begitu kuat. Tapi kejadian kisah di Keluaran pasal 2 langsung menceritakan sesuatu yang berubah drastis gitu ya. Kita sudah bahas di 2 pertemuan terakhir. Bagaimana Musa kemudian dari pangeran itu, dia kemudian keluar dari zona nyamannya, tapi kemudian dia salah melakukan sesuatu, dia dikejar, dia jadi buronan, sampai dari seorang pangeran dia kehilangan segalanya. Kehilangan rumahnya di Mesir, sampai dia menjadi pelarian di tanah Midian. Oke, sampai terakhir kita sudah minggu lalu sudah melihat bagaimana perbudakan di tanah Mesir tetap terjadi dan lain sebagainya. Musa kemudian menjadi seorang gembala kambing domba. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita melihat di pasal 3 ini, apa yang terjadi pada Musa gitu ya. Langsung dikatakan, adapun Musa, ia menggembalakan kambing domba Yitro. Langsung dari pasal 3 ini dimulai dengan cerita, ya Musa yang udah lama itu, kalau bagian sebelumnya, pasal 2 ayat 23 mengatakan lama sesudah itu gitu ya. Lama sesudah apa? Lama sesudah Musa keluar dari Mesir. Sudah lama di Midian, ceritanya di sini udah 40 tahun setelah itu berlalu. 40 tahun di Midian, apa yang terjadi pada Musa? Ya udah, tetap sama seperti pada awalnya dia melakukan pekerjaannya, menggembalakan kambing domba. Tidak ada yang berubah dalam kehidupan Musa. Bisa bayangkan ya Bapak Ibu ya, 40 tahun Musa bekerja dan tidak ada yang berubah dalam kehidupannya. Dia tetap menjadi seorang gembala kambing domba. Bahkan dikatakan Musa menggembalakan kambing domba Yitro, mertuanya imam di Midian. Mertuanya imam, Musa sendiri gak disebutkan siapa. Dia tetap orang biasa. Orang biasa yang kehidupannya 40 tahun tetap biasa-biasa saja. Dan bahkan kita lihat yang digembalakan itu siapa? Kambing domba Yitro. Kita langsung diberikan gambaran Musa sampai 40 tahun pun belum bisa punya sebuah stabilitas ekonomi gitu ya. Dia bahkan belum punya ternaknya sendiri, dia masih harus terus menumpang pada mertuanya. Dia cuma orang biasa di tengah-tengah keluarga yang ya katakanlah mungkin Yitro itu ada yang percaya dia imam dari seluruh bangsa Midian gitu ya. Ini orang yang terkenal, tetapi Musa sampai akhir cuma jadi orang biasa yang 40 tahun hidupnya tidak kemana-mana. Dia cuma orang biasa dan kemudian dikatakan di sini dia menggembalakan, mengiring kambing domba itu ke seberang padang gurun sampai di gunung Allah yakni gunung Horeb. Nah Bapak Ibu sedikit gambaran tentang gunung Horeb itu ya. Gunung Horeb itu dari akar kata bahasa Ibraninya bisa diterjemahkan sebagai wasteland, sebagai tanah tandus gitu ya.
Ini gambaran yang mirip dengan gambaran padang gurun, tanah yang tandus gitu, walaupun tentu Musa cari rumput gitu ya di Horeb ini. Tetapi kita melihat jadi ini adalah sebuah gunung Horeb yang tidak terlalu spesial pada awalnya. Tanah tandus, tanah yang tidak terlalu ada kekhususan apapun. Dan di situ kalau melihat di dalam peta, dari Midian sampai gunung Horeb ini membutuhkan perjalanan berminggu-minggu. Kita bisa bayangkan Musa biasa menggembalakan kambing domba mertuanya, berminggu-minggu melakukan perjalanan, tidak menjadi seorang yang terlalu besar, dan banyak orang percaya, banyak penafsir percaya, kenapa harus ke Gunung Horeb? Karena di situ tanah-tanah rumput-rumput di Midian tidak terlalu bagus, sehingga Musa di dalam keadaan yang ya udah terpaksa nggak ada pilihan, dia harus jalankan semua rutinitas itu sampai dia terus jalankan kambing domba itu digembalakan ke tempat yang jauh sebagai seorang gembala kambing domba. Ini adalah cerita dari orang biasa yang menjalankan rutinitas biasa di tempat yang biasa aja. Tetapi kemudian kita melihat di dalam keadaan paling biasa inilah Tuhan kemudian menjumpai Musa di dalam kesehariannya. Kita melihat di sini Tuhan tidak menunggu Musa di sebuah kuil megah, kuil yang tempat orang beribadah, atau Tuhan tidak datang pada Musa waktu misalnya dia lagi lakukan ritual spiritual yang berat gitu. Tuhan justru hadir di tengah debu dari Gunung Horeb, di antara bau kambing domba mungkin gitu, di sela-sela rutinitas pekerjaan yang mungkin bagi Musa membosankan, sudah biasa ini, terus-menerus 40 tahun dia lakukan itu. Semua kejadian ini akan terjadi saat Musa sedang sendirian, sedang bekerja, sedang mungkin melakukan pekerjaan kasar yang tidak menarik. Tetapi khusus di dalam sebuah hari ini, Musa menggiring kawanan dombanya jauh melampaui tempat pengembalaan yang biasa di padang rumput. Dan di tempat inilah Musa kemudian mendengar suara Tuhan. Bapak Ibu, ini tempat yang jauh dari ya tempat religius gitu ya. Gak ada tempat religius di Gunung Horeb itu. Horeb ini bahkan disebut Gunung Allah ya bukan karena spesial gitu, tapi karena ini nanti akan penting di kemudian hari, disebut sebagai Gunung Allah. Tetapi yang bikin Gunung Horeb ini spesial sebagai Gunung Allah karena Allah hadir di situ. Sebelumnya ya gak ada sesuatu yang spesial dari Gunung Horeb. Di tempat inilah Musa kemudian mendengarkan suara Tuhan. Dan hari ini kita melihat bagian ini bahwa kita refleksi sedikit. Bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang bisa dijumpai di dalam rutinitas keseharian kita gitu ya. Bapak Ibu, menjalankan rutinitas tentu bukan hal yang terlalu menyenangkan atau menggairahkan gitu ya. Saya waktu kuliah S1, saya selalu menjalankan rutinitas dari rumah saya di daerah selatan Bandung. Saya pergi ke kampus di Universitas Parahyangan, itu daerah utara. Jadi setiap hari saya mengendarai sekitar 17-18 km itu satu kali jalan, pakai motor. Dan setiap hari bolak-balik 34 kilo, 36 kilo, terus menerus lakukan rutinitas itu selama 3-4 tahunan. Dan di situ sampai dari awalnya pertama kali naik motor, saya ingat itu ya, semester 1 saya naik motor sepanjang 17 km sampai di kampus masuk angin. Besoknya langsung sakit dan lain sebagainya, diberikan jaket yang lebih tebal. 1 hari, 2 hari, 3 hari, 1 minggu, 2 minggu, terus sampai udah 1 bulan pakai jaket tipis pun sudah kebal gitu ya, sudah biasa saja. Tapi lama-kelamaan tantangan menjalankan rutinitas seperti itu datang lagi. Datangnya gimana? Udah jalankan lagi, naik motor lagi, terus sampai karena kesibukan kuliah, lama-lama tugas makin berat, begadang dan lain sebagainya. Ngantuklah waktu lagi nyetir. Dan gak ada yang bisa nganter juga. Orang tua saya semua bekerja masing-masing, saya pergi sendiri juga. Sampai bertahun-tahun saya mengendarai motor sampai bisa saya mengendarai motor sambil tidur gitu ya. Gak tahu sempat berapa kali memang jatuh, nabrak dan lain sebagainya gitu. Tolong jangan ditiru. Tapi itulah beratnya menjalankan rutinitas. Mungkin Bapak Ibu juga pernah punya pengalaman-pengalaman ngantuk di jalan lah atau lain sebagainya. Karena menjalankan sesuatu yang jenuh, yang ya tidak terlalu menggairahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Inilah yang Musa lakukan. Seorang yang biasa,
bukan siapa-siapa gitu ya. Dan kemudian dia menjalankan rutinitas yang sangat biasa. Di tempat yang juga tidak spesial, Gunung Horeb. Gunung yang disebut sebagai tempat tandus. Tetapi justru dalam keadaan seperti inilah kemudian Musa bertemu dengan Tuhan. Musa bertemu dengan Tuhan bukan di tempat peribadatan. Musa bertemu dengan Tuhan bukan waktu dia sedang bermeditasi atau mungkin dia sedang melihat ke langit, kemudian dia menanti apa sesuatu yang terjadi supranatural, bukan. Tetapi Musa bertemu dengan Tuhan di dalam pekerjaan yang dia lakukan hari demi hari. Bapak Ibu, sedikit refleksi bagi kita. Bukankah inilah Tuhan yang sama yang juga mau menemui setiap kita. Kita tidak mungkin bisa berkata, aku cuma bisa bertemu Tuhan di gereja. Tuhan kita adalah Tuhan yang juga bisa ditemui bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu meditasi di saat teduh pagi hari misalnya, dan lain sebagainya. Tetapi bisakah kita menjumpai Tuhan di dalam setiap pekerjaan kita setiap hari? Di balik setiap mungkin katakanlah transaksi dagang kita setiap harinya, di balik kita mengurus administrasi perusahaan yang tidak ada habisnya, bisakah kita bertemu Tuhan? Bisakah kita melihat, ya ada Tuhan yang bekerja dan Tuhan yang baik? Bahkan mungkin di balik setiap tugas-tugas perkuliahan, di balik setiap tugas-tugas studi kita, di balik layar laptop kita yang terus menyala siang dan malam, bisakah kita melihat, menjumpai Tuhan di tengah-tengah tempat yang paling sehari-hari bagi setiap kita? Ini adalah cerita tentang orang biasa yang menjalankan rutinitas biasa di tempat yang biasa, tetapi dia berjumpa dengan Tuhan. Musa tidak dengan sengaja dia begitu datang ke Gunung Horeb, oke dia berdoa, dia puasa dan lain sebagainya. Tidak ada tujuan religius yang Musa lakukan saat itu. Musa hanya jalankan pekerjaan dia setiap hari. Tetapi di dalam keadaan seperti itulah justru Tuhan mendatangi dan menjumpai seorang Musa. Tuhan yang sama juga bisa berbicara pada engkau dan saya di dalam setiap pekerjaan kita hari lepas hari. Tuhan ingin pakai setiap rasa penasaran kita, rasa ingin tahu kita. Seperti dia pakai perasaan kepo-nya Musa gitu ya. Kita melihat di ayat ketiga dan keempat. Musa bicara dulu dalam hatinya. Begitu melihat ada sebuah semak yang menyala tetapi tidak terbakar. Musa terheran-heran dan dia berkata dalam hatinya, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Kenapa tidak terbakar semak duri itu? Dan ketika dilihat Tuhan, ayat 4, Musa menyimpang untuk memeriksanya. Disitulah Musa berjumpa dengan Tuhan. Pekerjaan Musa biasa saja, tetapi Tuhan menggunakan rasa ingin tahu manusiawinya Musa untuk menariknya ke dalam sebuah panggilan. Rasa ingin tahunya Musa dipakai untuk ditarik ke dalam sebuah panggilan. Bapak Ibu, hari ini di dalam dunia modern gitu ya, rasa ingin tahu di tengah-tengah dunia kita mungkin sudah banyak gambaran di mana kita jadi ini anggapnya orang terlalu kepo gitu ya. Kita ketika bertemu dengan orang-orang yang terlalu ingin tahu, kita akan langsung jadi jadi anggap ini menyebalkan gitu ya. Menyebalkan karena udahlah nggak usah terlalu banyak kepo, ini privacy dan lain sebagainya. Kita ingin hidup di dalam sebuah privacy. Akhirnya kita jadi orang-orang yang mungkin nggak pernah mau mempertumbuhkan rasa ingin tahu kita terhadap sesama, terhadap orang lain, terhadap dunia sekitar kita. Tapi kebalikannya gitu ya, ketiadaan rasa ingin tahu justru berpotensi membuat kita menjadi orang-orang yang tidak peduli dan jadi orang-orang yang indifference, ignorance terhadap situasi-situasi di sekitar kita. Kita melihat di dalam gambaran ini, Tuhan justru memakai rasa ingin tahu dari seorang Musa, sebuah perasaan yang natural. Bapak Ibu bisa bayangkan gitu ya, kalau ada seorang anak kecil, anak sekolah minggu dengan rasa kepo yang tinggi, pokoknya begitu melihat piano, pasti kita terbiasa melihat ini apa, pencet-pencet semua, langsung kita biasanya jangan dimainin, nanti rusak dan lain sebagainya. Coba bayangkan semua hal yang dia lakukan, begitu kepo dikit langsung ditahan, kepo dikit langsung ditahan. Lama-kelamaan dia jadi anak yang bertumbuh tanpa ada rasa ingin tahu dan mungkin bisa jadi
kedepannya ketika dia sudah besar jadi seorang yang tidak terlalu peduli, tidak terlalu terguncang dengan keadaan di sekelilingnya. Ini kemarin di dalam PA hari Selasa kemarin kita membahas sedikit tentang toxic positivity gitu ya. Tetapi kemudian beberapa hal yang dibahas, akarnya apa sih? Ternyata kita membahas beberapa hal dari PA itu mengenai stoicisme, neo-stoicisme dan lain sebagainya. Kita kemudian di dalam PA itu membahas beberapa hal. Stoicisme itu apa? Stoicisme adalah sebuah konsep filosofis untuk tidak terlalu melihat, tidak terlalu mau untuk terguncang oleh situasi-situasi eksternal gitu ya. Pada awalnya ini menjadi sebuah kebajikan di beberapa abad sebelum Masehi. Kenapa? Karena melihat, oh ya dunia ini menurut Stoik gitu ya. Menurut Stoik, dunia ini sudah ditentukan takdirnya. Tidak bisa diubah. Sudah ada katakanlah logos atau dewa yang sudah menentukan takdir dunia. Tidak bisa diubah sampai signifikan oleh kita. Maka kalau nggak bisa diubah gimana? Maka kalau kamu mengalami musibah, menderita, gak perlulah terlalu terbawa emosi gitu. Terlalu terhanyut. Wah gimana kita mengubah nasib kita. Gak bisa, terima aja, kendalikan emosi kita gitu. Itu kata Stoik gitu ya. Ini ketika berkembang dari zaman ke zaman menjadi sebuah filosofi neo-stoicisme dan masuk ke dalam dunia modern, menjadi sebuah gambaran yang akhirnya membuat kita sulit untuk berduka, sulit untuk ya tergerak oleh situasi eksternal dan lain sebagainya. Memang ada hal positif gitu ya dari stoicisme, tetapi ketika kita melihat ini sebagai sebuah hal yang ekstrim, akhirnya kita bisa jadi orang-orang yang tidak pernah punya rasa kepo, rasa penasaran terhadap situasi di luar diri kita. Misalnya US perang, nyerang Iran dan lain sebagainya, lihat berita, oh oke, biasa, perang udah biasa di tengah dunia. Nanti ketemu dengan orang lain sekitar lagi, aduh lagi ada yang curhat, aduh perekonomian lagi berat dan lain sebagainya. Langsung dengan mudah kita bilang, ya biasa, semua orang juga susah gitu ya. Nanti ketemu dengan berbagai situasi-situasi di tengah dunia, akhirnya kita bahkan bisa seperti toxic positivity gitu ya, bisa bilang, iya gak apa-apa, nanti pasti Tuhan datangkan hal yang baik untuk di hari-hari ke depan dan lain sebagainya. Akhirnya kita gak memberi cukup ruang untuk adanya sebuah rasa duka. Ini akibat jika kita terlalu mematikan perasaan ingin tahu kita. Tetapi di sini kita melihat di dalam gambaran yang dihadirkan di Keluaran 3, Tuhan justru memakai perasaan ingin tahunya Musa. Perasaan yang natural, yang tidak dibungkam langsung oleh Tuhan, tetapi justru Tuhan manfaatkan itu, Tuhan pakai untuk apa? Untuk kemudian Musa sekarang berjumpa dengan Tuhan. Ini adalah cerita tentang orang biasa, jalankan rutinitas biasa di tempat biasa, tetapi Tuhan menjumpainya. Maka kita belajar bahwa kita perlu memiliki hati yang terbuka bagi suara Tuhan di dalam setiap keseharian kita. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan gitu ya. Memiliki hati yang terbuka bagi suara Tuhan di dalam setiap keseharian. Secara spiritual akan jadi sangat tidak sehat kalau kita mungkin terus menuntut gitu ya. Harus spektakuler dulu, harus super religius dulu, harus extraordinary dulu, baru kita merasa oh ini namanya suara Tuhan gitu ya. Mendengar suara Tuhan itu akhirnya ya jadi sebuah hal yang kita baru cari-cari di tempat-tempat keramat, tempat-tempat seperti gereja, tempat ketika kita lagi meditasi pribadi dan lain sebagainya. Baru kita merasa, nah di tempat inilah Tuhan akan berbicara. Apakah betul Tuhan bisa direduksi sejauh itu? Tuhan tidak menyatakan diri kepada Musa dengan cara yang spektakuler ketika dia sedang berdoa, berpuasa, bermeditasi dan lain sebagainya. Dan Tuhan yang sama juga hadir di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan yang akan hadir juga dalam pekerjaan kantor, di dapur mungkin, di tengah kemacetan mungkin. Tidak ada tempat yang terlalu biasa bagi Tuhan kita yang bisa kita katakan luar biasa. Bapak Ibu, kita ketika membandingkan misalnya sebagai contoh lainnya gitu ya. Kalau misalnya suatu kali keuangan keluarga lagi kolaps, kerja begitu berat, tuntutan kerjaan, tuntutan keluarga, tuntutan pelayanan, semuanya begitu membebani, tambah keuangan keluarga sudah di ujung tanduk, gak tahu hari esok akan seperti apa.
tiba-tiba ada orang gak kenal, datang kasih uang atau orang kasih makanan dan lain sebagainya. Kita akan langsung dengan mudah mengatakan, wah terima kasih Tuhan, ini mujizat Tuhan dan lain sebagainya. Ini baru pekerjaan Tuhan. Tapi bayangkan kalau cuma sekedar makan, kenyang. Apa kita ingat Tuhan? Oh bukan Tuhan, ini wajar lah ya. Pergi ke kantor, semua aman. Oh ya wajar lah, namanya juga ke kantor, semua aman wajar gitu ya. Atau mungkin kerja tugas, biasa tidur jam 11, kali ini lembur 1 jam, jadi tidur jam 12, tugas selesai. Oh ya wajar, namanya juga lembur gitu ya. Apakah langsung bilang, ya terima kasih Tuhan, pekerjaan Tuhan gitu ya. Mungkin kita lebih menahan diri gitu ya. Misalnya contoh-contoh paling sederhana, bangun pagi, sarapan, nyebrang jalan, sekolah, kuliah gitu misalnya. Semua itu sebetulnya adalah Tuhan yang menyatakan diri dalam setiap keseharian. Tetapi kita hari ini lebih suka menantikan sesuatu yang spektakuler dulu baru kita mau ingat Tuhan. Menantikan hal yang baunya mujizat dulu baru kita merasa, oh iya ini pekerjaan Tuhan, ini tangan Tuhan dan lain sebagainya. Tapi hari ini justru perenungan pertama ini membawa kita, mari miliki hati yang terbuka. Melihat dalam setiap pekerjaan kita, keseharian kita, tugas-tugas kita semua yang kita lakukan rutin. Seperti Musa yang rutin menggembalakan kambing domba, itu pun bisa dipakai Tuhan untuk Dia mau berbicara dan memanggil engkau dan saya. Jangan terlalu terhanyut di dalam sesuatu yang spektakuler baru kita mau melihat itu baru pekerjaan Tuhan. Bapak Ibu berapa tahun yang lalu gitu saya ingat ada sebuah sekte sesat atau aliran gereja, ya mereka sebutnya gereja gitu ya, tapi bukan besar di Indonesia. Kalau nggak salah saya menemukan sebuah iklan di media sosial, tulisan judul grup WhatsApp belajar firman Tuhan. Saya join lah waktu itu, berapa tahun yang lalu, sudah lama. Ini nggak dikenal, tiba-tiba ada grup, seperti iklan gitu di Instagram. Saya join grup WhatsApp belajar firman Tuhan, oke masuk. Waktu sudah masuk, wah banyak membernya. Saya pikir ini ya dulu saya belum kenal teologi, belum kenal GRI gitu ya. Saya masuk ke grup itu, terus kemudian di situ tiba-tiba ada mentor yang japri ke saya, tiba-tiba bilang, selamat datang di grup ini, bla 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 bla, belajar firman Tuhan dan lain-lain, perkenalan. Nama saya lupa namanya, tapi namanya nama Cina gitu ya. Terus saya mulai curiga. Ini bahasa Indonesianya juga terbata-bata dan ya bahasa Indonesia sih, tapi betul-betul seperti orang Cina yang ngomong bahasa Indonesia gitu ya. Kosakatanya aneh gitu, rancu dan lain sebagainya. Kemudian saya ajak ngobrol lebih lanjut. Sampai kemudian dia mulai tiap hari mengirimkan video terus. Sampai akhirnya saya temukan channel YouTube-nya dan itu ditemukan sebuah channel YouTube bernama Gereja Tuhan yang Maha Kuasa. Pernah dengar Bapak Ibu? Mungkin gak terlalu terkenal sekarang gitu ya. Tetapi pada zaman itu ini besar sekali dan ini memang berkembang sebuah aliran di Cina. Tetapi kemudian setelah mulai cukup besar, saya menemukan di pembahasan street tentang gereja dan bidat. Oh ternyata ini termasuk bidat modern, saya baru tahu gitu ya di dalam pembahasan street. Tapi kemudian satu hal yang saya mau soroti adalah beberapa tahun setelah mereka cukup besar pengaruhnya, kemudian saya menemukan di video YouTube, salah satu video YouTube mereka ada sebuah lagu yang mereka kembangkan, lagu yang mereka ciptakan itu ya. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube, mereka ciptakan banyak lagu. Dan lagunya unik-unik gitu, nanti cari sendiri. Tapi satu hal yang saya tidak pernah lupa adalah judul lagunya adalah Alkitab Jadi Penghalang Orang. Itu sebuah hal yang sangat menggelitik. Langsung saya lihat komentarnya, bahkan banyak orang Indonesia kan bahasa Indonesia gitu ya diterjemahkan. Saya lihat komentarnya ini orang-orang dari berbagai denominasi di Indonesia pun menentang. Ini apa ini, konten apa ini? Alkitab jadi penghalang orang. Kenapa? Liriknya kalau nggak salah, Alkitab jadi penghalang orang untuk terima karya baru Tuhan. Karena buat Tuhan susah menyebarkan karya barunya. Seperti kayak gitu lagunya kurang lebih. Jadi Alkitab bagi mereka itu jadi penghalang orang untuk menerima karya baru Tuhan. Karya baru apa? Oh Tuhan tuh mau bicara lewat Roh Kudus langsung pada setiap orang di zaman ini gitu. Itu sepertinya mereka haus dengan hal-hal yang spektakuler dan kemudian
Waktu saya siapkan bagian ini, saya coba lihat lagi channel itu ya, kemarin. Terus 2 hari lalu ternyata mereka baru upload lagi satu buah video pendek gitu, video doktrinal pendek. Terus judulnya saya lihat, benarkah orang bisa masuk surga hanya dengan berdasarkan Alkitab, hanya dengan memegang Alkitab? Wah, terus saya tonton gitu, unik juga lah teologinya, nanti Bapak Ibu bisa cari sendiri, ada tentang Mesias perempuan lah sebagainya gitu. Nanti lihat sendiri Gereja Tuhan yang Maha Kuasa, tapi tolong jangan goyah iman, datanglah kembali ke GRI dan belajar doktrin di sini. Nah tapi Bapak Ibu melihat seperti ini, gereja hari ini bukan cuma pengajaran yang saya sharingkan barusan saja, tapi banyak gereja juga hari ini tidak terlepas dimanapun, senang dengan sesuatu yang sifatnya spektakuler. Kalau bisa bombastis, bahkan pekerjaan Tuhan pun kita ukurnya ini baru pekerjaan Tuhan kalau sifatnya bombastis. Kalau sifatnya wah karya baru Tuhan di zaman yang baru dan zaman dimana wah semuanya kita lihat anggapnya harus spektakuler. Dan kita akhirnya jadi mengkotak-kotakan mana yang dikatakan mujizat pekerjaan Tuhan dengan setiap keseharian kita. Makan, kenyang, pergi, kantor, aman, semua lancar. Bangun lagi dengan keadaan setengah ngantuk, sarapan, nyebrang jalan, semua berjalan baik. Beribadah, pulang, selesai. Kita anggapnya sebuah hal yang, oh ya, biasa, natural. Setiap hari kita lalui, setiap saat kita jalani. Tapi justru dalam bagian ini, Musa pun menjalankan rutinitasnya. Dan di dalam rutinitas itu kita melihat bagian ini, beberapa ayat pertama ini kita melihat bahwa Tuhan memakai keseharian Musa yang biasa itu untuk menyatakan panggilan Dia terhadap Musa. Sebuah babak baru kehidupan Musa dimulai dari sebuah panggilan yang diberikan ketika dia jalani kesehariannya. Maka kembali lagi, mari miliki hati yang terbuka terhadap suara Tuhan di dalam setiap keseharian kita. Ini yang pertama yang bisa kita renungkan. Yang kedua, tadi pertama Allah menjumpai di dalam keseharian. Yang kedua, kita melihat beberapa ayat berikutnya, kita melihat adanya Allah yang menguduskan umatnya. Yang kedua, Allah yang menguduskan umatnya. Saya bacakan kembali ayat 2, ayat 4, ayat 5. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala tetapi tidak dimakan api. Ayat 4, ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah-tengah semak duri itu kepadanya, Musa, Musa, dan ia menjawab, ya Allah. Ayat 5, lalu ia berfirman, janganlah datang dekat-dekat, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Bapak Ibu, semak duri itu terbakar ketika Musa melihat sebuah penglihatan. Semak duri ini menyala gitu ya, tapi tidak terbakar dikatakan, tidak habis oleh api. Ini semak duri ini sebetulnya kalau kita melihat terjemahan-terjemahan yang lain, kita mendapati sepertinya penulisnya sengaja menggunakan kata-kata yang memang menunjukkan ini bukan semak yang terlalu besar. Ini bukan sebuah pepohonan yang besar sampai dia tidak habis-habis begitu ya. Ini semak duri yang akan cepat habis dan padam. Dan Musa sebagai seorang gembala domba 40 tahun, dia tentu tahu semak sekecil itu kalau terbakar akan seberapa cepat padamnya gitu ya. Tetapi realitanya semak itu tetap menyala dan Musa terus penasaran. Tapi ketika kita melihat penasaran Musa yang tadi, kita kembali dibawa melihat kepada poin teologisnya apa. Kita melihat ada sebuah metafora yang dihadirkan tentang api. Api gitu ya. Ketika bicara tentang api, Perjanjian Lama menggunakan banyak gambaran api untuk menyatakan tentang Allah. Misalnya contoh ketika Tuhan berjanji dengan Abraham di Kejadian 15 ayat 17, ada perapian yang berasap dengan obor yang menyala-nyala, ini menggambarkan kehadiran Allah gitu ya. Lalu contoh lain misalnya seperti yang kita familiar, waktu Israel berjalan di padang gurun, Tuhan menampilkan diri dengan tiang api, tiang awan dan tiang api. Nanti kemudian Keluaran pasal 19 menyatakan waktu Israel berkumpul di Gunung Sinai, kemudian mereka mau bertemu Tuhan, Tuhan turun lagi di dalam api.
Tapi kemudian ada satu gambaran yang lebih penting juga tentang api yang dihadirkan dalam perjanjian lama. Saya bacakan dari Bilangan 11 ayat 1 sampai 3 gitu ya. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3 ini api itu digambarkan sebagai seperti penghakiman Tuhan. Digambarkan sebagai api yang menghanguskan. Bilangan 11 ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali bangsa itu bersungut-sungut di hadapan Tuhan tentang nasib buruk mereka. Dan ketika Tuhan mendengarnya, bangkitlah murkanya, kemudian menyalalah api Tuhan di antara mereka dan merajalela di tepi tempat perkemahan. Lalu berteriaklah bangsa itu kepada Musa dan Musa berdoa kepada Tuhan, maka padamlah api itu. Sebab itu orang menamai tempat itu Tabera, karena telah menyala api Tuhan di antara mereka. Bapak Ibu, elemen api itu digambarkan seperti elemen yang merusak. Elemen yang sebetulnya perjanjian lama pun banyak menggunakannya untuk sebagai gambaran penghakiman, menghanguskan, dan punya dampak yang tegas, keras gitu ya. Di dalam sejarah penafsiran, Philo pernah menggunakan alegori tentang api ini. Ketika melihat ada sebuah semak yang menyala dengan api tapi tidak terbakar, di dalam penafsiran sepanjang sejarah pernah ditafsirkan seperti gambaran dari, oh ya ini orang Mesir mau menghancurkan orang Israel, membakar Israel, tapi tidak berhasil juga gitu ya. Seperti semak terbakar, semak menyala tapi tidak terbakar. Atau mungkin ada gambaran-gambaran lain misalnya ya sebagai referensi seperti Sadrak, Mesak, Abednego dilemparkan ke dapur api tapi mereka tidak terbakar karena ada anak dewa yang menolong mereka gitu ya. Nah, tetapi kemudian dalam konteks Keluaran ini ada penafsiran yang lebih dekat, lebih perlu kita soroti mengenai aspek kekudusan. Bahwa semak itu tidak hangus menunjukkan bahwa sifat api yang menghanguskan ini, api yang membakar ini sekarang dihentikan sementara. Harusnya semak itu terbakar habis, tetapi sepertinya dihentikan sementara. Oleh siapa? Oleh Tuhan sendiri. Kenapa? Dari situ kita akan melihat Tuhan memberikan menahan dari sifat menghanguskan ini supaya menyadarkan apa? Bahwa yang tidak hangus itu ketika melihat semak ini bukan hanya semak itu sendiri. Yang tidak hangus bukannya semak duri itu sendiri, tetapi Musa juga ketika dia melihat semak, dia tidak hangus terbakar, dia tidak mati. Ini gambaran apa? Tuhan ketika dia hadir, itu adalah Tuhan yang hadir dengan memberikan anugerah, dengan menahan sifat membakar dan menghanguskan. Tuhan mau dikenal sebagai Tuhan yang hadir, tetapi juga dia tidak mau orang menganggapnya sebagai kehadiran yang murahan. Karena itulah kemudian ketika Musa mendekat, ketika Musa melihat Tuhan memanggil Musa, Musa, oke dipanggil mendekat gitu ya. Tetapi waktu Musa datang dikatakan jangan datang mendekat-dekat. Satu sisi Musa dipanggil, tapi di sisi lain Musa ditahan. Ini gambaran Musa yang dipanggil tapi tidak terlalu dekat. Musa harusnya terbakar juga oleh api. Kenapa? Karena api yang dilihat itu adalah api Tuhan yang menghanguskan. Api yang menuntut sebuah kekudusan. Karena itulah Tuhan sekarang hadir secara khusus di dalam sebuah kehadiran yang penuh belas kasihan, penuh dengan anugerah. Semak itu tidak terbakar, Musa tidak terbakar, menunjukkan adanya anugerah yang Tuhan berikan. Dan poinnya apa? Poinnya adalah Musa disuruh untuk menanggalkan kasut. Ini gambaran bagaimana Musa harus datang dengan sebuah kekudusan. Sebuah penghormatan karena tahu ini adalah tempat yang kudus. Semak itu menyala tapi tidak terbakar. Itu menunjukkan Allah yang kudus menuntut kekudusan manusia. Tuhan ingin Musa mendekat tapi tetap tidak boleh terlalu dekat. Maka aspek antara jauh dan dekat ini perlu dipertahankan keduanya gitu ya. Kita kemudian melihat aplikasinya apa. Ada aspek jauh dan aspek dekat yang Tuhan berikan. Tanggalkan kasutmu karena kamu tidak layak. Tapi kamu boleh ada di sini bukan karena kelayakanmu tapi karena anugerah Allah. Musa memandang dan menjumpai Allah. Dan karena itu nanti ayat 6 dikatakan dia ketakutan gitu ya.
Maka kita melihat bahwa Allah itu jauh, tetapi jauhnya bukan tanpa anugerah untuk kita bisa mendekat kepada Dia. Tapi di sisi lain Allah itu dekat, tetapi dekatnya bukan sampai kita bisa mempermainkan anugerah Allah. Bapak Ibu, hari ini kita datang beribadah. Di dalam berbagai kesempatan terus setiap minggu kita beribadah. Atau bahkan mungkin kita melakukan ibadah sehari-hari gitu, berdoa, kita membaca firman. Kita menyadari adanya sosok Allah yang dekat namun jauh. Dekat tetapi dekat yang kita tidak boleh anggap bisa dipermainkan. Tetapi jauh, tapi bukan jauh sampai tidak lagi ada anugerah untuk kita mendekat kepadanya. Hari ini kita melihat di dalam banyak gambaran tentang ibadah. Ibadah terlalu banyak macamnya di tengah-tengah gereja Tuhan hari ini. Tetapi ibadah adalah momen di mana kita harusnya menyadari adanya aspek Allah yang dekat dan jauh. Adanya Allah yang transcendence namun imanen. Transcendence berarti jauh, dia tidak terjangkau oleh kemampuan manusia. Tetapi dia juga imanen. Dia yang mau diam di antara kita. Ada sebuah metafora yang baik dari itu ya, dunia arsitektur gitu ya. Kalau Bapak Ibu melihat dari zaman ke zaman, arsitektur di tempat ibadah selalu, apalagi didesain, direnov oleh Pak Tong gitu ya, yang sangat memahami arsitektur. Kita melihat tempat ibadah itu adalah tempat yang selalu punya ceiling tinggi gitu ya. Ini adalah gambaran yang juga dari zaman dulu selalu yang namanya tempat ibadah, bukan hanya kekristenan gitu ya, tetapi semua yang namanya tempat ibadah selalu dibangun di dalam sebuah desain arsitektur yang tinggi gitu ya, ceilingnya. Untuk apa? Supaya begitu orang masuk ke dalam pintu, di dalam sanctuary, di dalam sebuah tempat ibadah, langsung merasakan ada sebuah gambaran yang jauh sekali sampai ke atas. Supaya apa? Supaya ketika orang beribadah, orang bisa merasakan ibadah adalah tempat di mana Tuhan yang transcendence itu hadir. Maka arsitektur tuh tidak sebatas bicara tentang cuma estetika gitu aja gitu ya. Tetapi ada setiap pesan-pesan teologis yang mau disampaikan. Mungkin di dalam saat ini ya bukan berarti ibadah di ruko itu kurang alkitabiah dan lain sebagainya gitu ya. Tetapi memang ketika kita punya tempat ibadah yang baik, yang bisa memberikan arsitektur yang baik juga, di situ ada pembelajaran yang jangan sampai kita lewatkan gitu ya. Jangan sampai kita merasa udah ibadah mau dimanapun sama aja gitu ya, di gereja, di rumah, online, sebagainya. Jangan lupa bahwa ketika kita datang beribadah di sebuah sanctuary, ada sebuah gambaran transendensi yang mau ditekankan di dalam ruangan ini. Ada sebuah gambaran Tuhan yang tidak terjangkau, yang tinggi sekali dalam ruangan ini hadir. Untuk apa? Untuk menikmati ibadah. Kalau kita merasakan betapa jauhnya Tuhan, betapa tingginya Tuhan, masih bisakah kita mungkin di dalam ibadah punya hati yang tidak dipersiapkan dulu atau lain sebagainya. Hati yang ya mungkin main-main dan tidak menganggap penting sebuah ibadah. Ibadah adalah momen di mana kita kembali merasakan transendensi Tuhan. Tuhan yang jauh tetapi dia mau kita datang mendekat karena dia beranugerah. Seperti gambaran yang Musa lihat. Tuhan yang begitu kudus, dia kemudian memanggil Musa. Musa, Musa. Tapi ketika Musa datang, jangan datang dekat-dekat. Karena tempat yang di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Inilah perenungan kedua kita bahwa Allah adalah Allah yang mau menguduskan umatnya. Musa sudah merasakan Tuhan itu kudus. Tuhan itu tidak bisa dijangkau dengan mudah. Tetapi dia juga adalah Tuhan yang dekat, tapi tidak boleh sampai kita permainkan. Tuhan yang mau kita datang padanya, tetapi tidak mau kita semena-mena terhadap dia. Dan kita masuk ke dalam perenungan ketiga, terakhir yang tadi kita baca di ayat 7, sedikit saja bagian ini. Kita melihat yang pertama tadi Allah itu menjumpai kita dalam keseharian. Yang kedua Allah mau menguduskan setiap kita. Dan yang ketiga Allah yang kudus itu nanti di ayat 7 dikatakan Allah yang kudus menderita bersama dengan umat Tuhan. Menderita bersama dengan umat Tuhan. Bapak Ibu, ketika kita melihat ayat 6, kemudian apa? Kemudian dikatakan di ayat 6, Ia berfirman, Akulah Allah ayahmu, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah.
Dan ayat 7 langsung mengatakan, Tuhan berfirman, aku telah memperhatikan dengan sungguh kesengsaraan umatku di tanah Mesir, dan aku telah mendengar seruan mereka yang disebabkan oleh pengerah-pengerah mereka. Ya, aku mengetahui penderitaan mereka. Allah yang kudus itu adalah Allah yang seperti tadi memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang berjanji. Dia mengingat perjanjiannya dengan Abraham, Ishak, dan Yakub. Minggu lalu kita sudah melihat bagaimana Allah ini ingat dengan perjanjiannya. Kemudian kita melihat sekarang lagi diulang lagi Abraham, Ishak, Yakub, nenek moyang bangsa Israel. Di situ kita kemudian langsung dibawa untuk mengingat, oh ya, inilah nama Allah Yahweh. Sebelumnya kita sudah melihat minggu lalu ada beda antara Elohim dengan Yahweh gitu ya. Elohim Allah yang secara umum, tetapi kemudian Israel akan dibawa pada pengenalan lebih lanjut tentang Allah Yahweh. Allah yang berelasi secara personal, berelasi di dalam perjanjian. Dan di sini muncul pertama kali nama Yahweh. Dan Yahweh berfirman, Allah dan Tuhan berfirman, akulah Allah ayahmu Abraham, Ishak, Yakub. Dan Yahweh itu berfirman, dia memperhatikan kesengsaraan umat Tuhan. Bapak Ibu, Allah yang kudus ini digambarkan sebagai Allah yang memperhatikan kesengsaraan dan dia mau menderita bersama dengan umatnya. Semakin kita mengenal Allah yang kudus, semakin kita akan dibawa untuk mau menderita bersama dengan umat Tuhan. Allah yang kudus adalah Allah yang mau menderita. Hari ini kita pikir tentang kekudusan, apa yang kita pikirkan gitu ya. Kita langsung berpikir seperti gambaran-gambaran dalam perjanjian lama, perjanjian baru yang akhirnya keliru gitu ya. Ketika bicara tentang kekudusan, orang-orang yang berpikir dirinya kudus di dalam perjanjian lama pada akhirnya kemudian memasuki sebuah masa-masa di bagian akhir perjanjian lama. Oh ya, kami ini kudus, kami ini masih tahir, kami ini masih murni. Akhirnya mereka memisahkan diri dan disebutlah sebagai orang-orang Farisi. Mereka memisahkan diri yang namanya orang-orang Samaria gitu ya. Orang-orang Samaria itu sudah tidak kudus, mereka sudah kawin campur, mereka sudah tidak lagi darah murni Israel. Ini lihat kami yang kudus, kami yang masih murni, kami yang dipisahkan. Akhirnya masuk ke dalam perjanjian baru, mereka jadi orang-orang Farisi, mereka jadi orang-orang yang ketika berdoa, Tuhan kami bersyukur karena kami tidak seperti orang Samaria, tidak seperti pemungut cukai, tidak seperti yang lain-lain. Orang yang kudus seperti orang Farisi ini akhirnya menjadi orang yang meninggikan diri dan merendahkan yang lain. Tetapi kita lihat Allah Yahweh, Allah yang kudus itu Allah yang seperti apa? Allah yang kemudian dia berkata, aku memperhatikan kesengsaraan umatku. Aku memperhatikan kesengsaraan umatku dan disitulah Allah ini yang akan nantinya memimpin Israel keluar dari tanah Mesir. Dan dia kemudian akan berjalan bersama dengan Israel di padang gurun. Dia berjalan di dalam tiang awan, tiang api, dan di kemah pertemuan itu. Dia rela dirinya direduksi, dibatasi, dikurung dalam tanda kutip di dalam sebuah kemah. Dia rela dirinya dibawa-bawa oleh umat yang tidak kudus itu untuk berjalan bersama, untuk menyatakan apa? Allah adalah Allah yang memperhatikan penderitaan umatnya. Bapak Ibu, hari ini kita dipanggil juga dengan satu narasi yang sama. Bahwa semakin kita dikuduskan, semakin kita orang-orang yang menyebut diri kita orang-orang Kristen, orang yang punya Roh Kudus, orang yang setiap hari menjalani progressive sanctification, menjalani pengudusan progresif gitu ya. Orang yang katanya semakin lama hidup semakin kudus, semakin serupa dengan Kristus dalam doktrin-doktrin kita. Apakah kita punya hati yang juga semakin rindu untuk menderita bersama dengan umat Tuhan? Hati yang semakin lama semakin peka dengan penderitaan di tengah dunia. Hati yang semakin mau berbagian di dalam kehidupan orang lain. Hati yang semakin tidak hidup untuk diri sendiri. Tetapi seperti gambaran Tuhan yang akhirnya turun ke dalam perjalanan umat Israel. Maukah kita juga sebagai umat yang kudus ini, umat yang menyembah Allah yang kudus dan umat yang terus dikuduskan, maukah kita juga berjalan bersama dengan kekudusan Allah?
bersama dengan umat Tuhan yang menderita. Ada banyak penderitaan, mungkin kita bisa melihat penderitaan itu tidak harus penderitaan fisik, penganiayaan dan lain sebagainya. Tetapi ada banyak hal yang mungkin rekan-rekan kita, saudara-saudari kita mengalami struggle, mengalami kesulitan di tengah-tengah kita. Maukah kita menjadi umat yang saling memperhatikan dan berjalan bersama dengan setiap komunitas umat Tuhan yang dipercayakan. Sebagai penutup, pada akhirnya Allah yang kudus itu yang berjalan dengan tiang awan dan tiang api, yang masuk ke dalam sebuah kemah suci itu. Nanti di bagian berikutnya dalam kitab Keluaran kita akan melihat perjalanan umat Tuhan yang berjalan bersama dengan umatnya. Tapi sampai pada akhirnya dia akan menyatakan kehadiran dia secara sempurna ketika dia datang sebagai manusia. Dia yang juga turut merasakan setiap penderitaan manusia. Dia yang menginjakkan kaki di tempat yang sama seperti yang kita injak hari ini. Menginjakkan kaki di tengah dunia yang penuh dengan penderitaan. Yesus Kristus pada akhirnya menjadi sosok sempurna dari Allah yang kudus, tetapi dia turun merasakan penderitaan umatnya. Inilah Yesus yang kita punya, dan inilah Yesus yang mempersatukan kita di dalam gerejanya sebagai tubuh-tubuh Kristus. Maka hari ini mari kita memiliki hati yang kembali dikuduskan. Yang pertama kita melihat bahwa setiap keseharian kita adalah keseharian yang dijumpai oleh Tuhan. Melalui Roh Kudus yang Tuhan Yesus sudah berikan dalam hati kita. Mari kita mempersiapkan hati hari demi hari menjumpai Tuhan yang berjalan bersama dengan kita. Menjumpai Tuhan yang peka terhadap setiap hal yang kita lalui. Dalam mempersiapkan Paskah, mari kita punya hati yang kemudian terus dipersiapkan melihat Tuhan mau menderita bersama dengan umatnya. Tapi kemudian yang kedua, Tuhan mau kita mengenal dia di dalam aspek kekudusan. Aspek di mana Tuhan itu jauh sekaligus dekat. Dia bisa ditemui di dalam kekudusan. Dan yang ketiga, mari kita peka terhadap keadaan sekitar kita. Peka terhadap orang-orang yang menderita, bangsa yang menderita, dunia yang menderita, sampai pada akhirnya Tuhan akan hadirkan kerajaan Allah yang menyempurnakan setiap keadaan di tengah dunia ini, menghapus segala air mata. Hari ini kita melihat perang terjadi lagi, tetapi pada akhirnya Tuhan akan memerintah dengan kedamaian. Mari kita menanti, mari kita berbagian di dalam penantian akan kedamaian ini sebagai umat Tuhan yang semakin kudus, semakin mau menderita bersama dengan umat Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami rindu Tuhan menguduskan setiap kami, karena kami tahu tanah yang kudus itu mengajarkan kami bahwa Tuhan juga adalah Tuhan yang bisa kami jumpai dalam setiap keseharian kami. Dan kiranya setiap hari pun kami semakin peka terhadap apa yang Tuhan kerjakan di tengah dunia. Jauhkanlah kami Tuhan dari sifat ignorance. Jauhkanlah kami Tuhan dari sifat hanya memikirkan diri kami sendiri. Jauhkanlah kami dari perasaan tidak peduli. Tetapi Tuhan, kiranya Engkau hadir di tengah-tengah segala keseharian kami untuk membawa berita Injil, untuk menyadarkan kami, memberikan kami kepekaan bahwa Tuhan pun bekerja lewat segala kesederhanaan yang kami lalui. Dan jangan biarkan kami untuk hidup terus-menerus memikirkan apa yang kami lalui saja, tetapi kami sungguh-sungguh mau berbagian di dalam penderitaan umat-Mu Tuhan. Seperti Tuhan yang berbagian semakin peka dan turun ke dalam dunia untuk merasakan penderitaan umat Tuhan, kami pun mau berempati terhadap apa yang ada di tengah dunia ini Tuhan. Pakailah setiap kehidupan kami dan kiranya Tuhan yang menguduskan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin.